Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, untuk saat ini kita akan belajar tentang responsif web, ya. Dimana responsif web ini lebih kepada riset, ya. Dan mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti materi dari saya dan bisa mempraktikkannya. Oke, terima kasih. Ya, masuklah kita kepada modul yang keempat, yaitu masih tentang user research di sini. Nah, di modul yang keempat ini akan lebih jelas menggambarkan tentang persona dan empathy map. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, persona itu apa di sini? Persona ini di sini adalah kalau secara definisi, ya. Kalau secara definisi, persona ini adalah lebih kepada bagaimana menggambarkan kebutuhan seseorang yang dia dapat mengcapture behaviornya, filosofinya, dan kepercayaan. Dan lebih pentingnya lagi, ini tentang motivasi dan tujuan mereka atau tujuan user di sini, ya. Nah, di sini adalah persona ini nanti bisa menggambarkan, di sini ada tentang deskripsi si usernya itu sebagai apa, kemudian behaviornya dia apa, terus frustasi atau kecemasan itu apa, kemudian goalsnya atau tujuannya itu untuk apa, kemudian task atau yang harus dilakukan oleh si user tersebut atau si validator tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada empathy map. Nah, empathy map adalah kolaboratif visualisasi yang dapat menggali lebih dalam tentang pandangan dari si usernya itu sendiri. Nah, untuk empathy map ini nanti dibagi menjadi 4, jadi dia semacam pengembangan dari si personanya itu. Empathy map ini di sini nanti ada terdiri dari 4 bagian, yang apa yang si user sampaikan atau say di sini, kemudian apa yang dia pikirkan, kemudian apa yang dia lakukan, dan apa yang dia rasakan. Jadi pembagiannya adalah seperti itu untuk yang empati. Nah, nanti ada contohnya, ya. Ada contohnya apa saja sih yang harus kita isi di bagian say, think, feel, dan do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-9, ya, ini. Jadi sebenarnya ini sesi 10. Nah, untuk sesi 10 ini kita masuk ke persona dan empathy map. Sebetulnya empathy map itu ada di tugas sebelumnya, ya. Cuman di sini kita mundur sedikit karena saya ada step yang terlupa, yaitu tentang personanya. Nah, di sini apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan persona? Persona ini tahapan sebelum kita membuat empathy map, ya. Nah, untuk empathy map itu sendiri, nanti di sini ada definisinya. Oke, empathy map ini adalah syarat untuk menjadikan kita supaya mengenali dan memahami sudut pandang orang lain. Nah,
Cara melakukannya adalah dengan membuat sebuah persona. Nah, persona itu apa sih sebetulnya? Nah, persona ini adalah deskripsi fiktif namun realistis dari pengguna umum atau target produk. Nah, persona bukanlah grup user. Persona adalah bagian tunggal user yang berasal dari rentang data untuk menyoroti lebih detail dan spesifik secara fitur penting dari sebuah grup. Jadi bisa jadi persona ini menggambarkan profil dari sekelompok orang gitu ya. Jadi kita wawancara cuma satu orang, tapi ini orang ini bisa mewakili dari sisi customer yang sama gitu. Nah, persona juga didasarkan pada penelitian pengguna agar akurat dan mewakili pengguna produk yang sebenarnya. Nah, buat persona sedini mungkin sebelum kita melakukan empati map ya. Nah, bagaimana membuat persona? Nah, kita harus tahu apa yang mereka pikirkan, kemudian kan do yang mereka lakukan, lalu feel apa yang mereka rasakan untuk membangun empati, insight atau pandangan, opportunity, kesempatan, kemudian new ID, lalu prototype. Ini adalah tahapan dari design of expert ya sebetulnya nanti. Jadi kita setelah ini kita akan ke tahapan empati, insight, opportunity, new idea, dan prototype, dan berarti stepnya masih banyak ya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian informasi apa saja sih yang bisa kita peroleh dari persona ini? Yang pertama adalah nanti kita di sini bisa melakukan wawancara tentang user itu. Yang pertama adalah kita bisa menggali profil dari user tersebut seperti nama, usia, jenis kelamin, dan foto. Kemudian garis bawahi atau kita gambarkan di sini apa yang mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Misalnya kegiatan sehari-harinya apa? Biasanya misalnya ada yang bekerja, apa kuliah, apa sekolah. Nah, itu bisa kalian jadikan kegiatan mereka, bisa dijadikan sebagai poin ya di sini. Nah, untuk yang ketiga, tingkat pengalaman di bidang produk atau layanan. Nah, ini udah masuk ke ranahnya. Misalnya kita mau wawancara user di user e-commerce, maka kita akan nanti cari tahu dia udah berapa lama pakai produk tersebut, kemudian kelebihan kekurangannya apa dari produk yang mereka gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah konteks bagaimana mereka berinteraksi. Jadi misalnya seberapa sering mereka pakai e-commerce tersebut, kemudian bagaimana menggunakan atau mengakses, apakah via ponsel atau via web. Nah, kemudian tujuan dan perhatian saat mereka menggunakan e-commerce tersebut. Nah, bagaimana kecepatan aksesnya, kemudian di sini misalnya bagaimana akurasinya dan kelengkapan dari e-commerce tersebut. Nah, jadi kita cari tahu juga bagaimana kecepatan aksesnya, kemudian bagaimana lengkap atau tidak produknya yang ada di situ. Nah, lalu yang terakhir setelah kita wawancara itu, kita ringkas nih profil dari si user ini nih apa, dari di atas dari kelima pertanyaan itu. Nah, ini profilnya apa? Misalnya user berusia sekitar 18 tahun. Kemudian kegiatan sehari-hari user adalah misalnya kuliah. Kemudian user sudah menggunakan e-commerce misalnya Shopee selama 5 tahun dan bla bla bla. Pokoknya simpulan dari ini. Nanti ada statement akhirnya. Nah, lalu persona ini lebih dari sekedar informasi demografis, jadi lebih kepada kebiasaan, dia lebih banyak ke perilaku, ya, keyakinan dan filosofi orang tersebut. Terlebih lagi apa motivasi mereka menggunakan suatu produk gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini ada salah satu contoh persona ya. Nah, di sini dia I'm looking to join the right company that challenge me and allows me to grow and develop my skill. Nah, dia mau cari kerja di perusahaan yang dapat mengembangkan skillnya dia. Nah, jadi di sini dia lebih kepada apa yang dia pikirkan. Nah, dia nggak percaya
bla bla bla. Nah, jadi dia lebih kepada apa ya, pemikirannya dia kalau di sini nih, kalau saya lihat ya. Kalau di bagian about-nya. Nah, kemudian behavior. Nah, behavior consideration, jadi behaviornya ini apa yang dia lakukan gitu loh, apa yang dia harapkan gitu. Nah, lalu frustasi itu kayak kecemasannya itu loh, kecemasan dia tuh apa terhadap target yang dia inginkan. Lalu goals ini lebih kepada tujuannya nih untuk apa. Lalu task di sini, task ini apa yang harus dia lakukan gitu selanjutnya. Nah, ini menggambarkan dari persona. Nah, tapi kita akan nanti buat yang lebih simpel ya. Kalau ini terlalu banyak, nanti kita akan buat dalam bentuk wawancara. Jadi kalian nanti lakukan wawancara dulu, baru nanti kita bisa gambarkan secara garis besarnya tuh apa gitu. Nah, kemudian empathy map, ini yang sudah kita bahas di sebelumnya. Empathy map adalah alat visualisasi kolaboratif yang digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang penggunanya. Jadi sama seperti persona, empathy map dapat mewakili sekelompok. Nah, jadi ini kelanjutan dari persona, sama aja ya. Nah, di sini dia punya 4 kuadran, ada say, think, do, sama feel. Nah, mungkin jadi kalian lebih jelas ya dari tugas yang sebelumnya tuh apa sih yang harus diisi di kuadran tersebut. Nah, pertama yang kuadran say ini berisi apa yang diucapkan pengguna dengan jelas dalam wawancara. Kemudian idealnya kutipan tersebut mengandung kata demi kata dan kutipan langsung dari penelitian. Nah, ini ada contohnya di bawah ya. Nah, lalu yang kedua ada do. Nah, do ini berisi apa yang dilakukan pengguna secara nyata. Nah, bagaimana cara pengguna melakukannya. Jadi yang dilakukan secara realnya itu apa. Nah, lalu think ini apa yang dipikirkan oleh user di sini. Atau kecemasan, ini lebih kepada kecemasan ya kalau think ini. Kemudian feel ini lebih kepada emosi, keadaan emosi pengguna gitu loh. Nah, ini penggambarannya ya. Nah, ini kalau ini lebih kepada kecemasan, ini lebih kepada rasa gitu ya, rasanya. Nah, ini contohnya. Ini ada define problem statement-nya. Jadi kalau misalkan kebutuhan secara eksplisit, ini biasanya masuk ke kuadran say dan do, tapi kalau yang implisit, kebutuhan secara implisit, itu masuknya kepada kuadran think dan feel gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita gabungkan dari persona dan empathy map, maka dia akan menjadi sebuah point of view. Persona, need, dan insight. Nah, oke, tapi kita nggak akan ke define problem statement. Saya mau kalian melakukan sebuah riset kecil-kecilan. Boleh kalian wawancara sama keluarga kalian sendiri, misalnya sama adik kalian, atau sama ayah ibu kalian, atau sama sepupu, atau siapa aja, tetangga juga boleh. Nah, tapi yang pengguna aktif e-commerce, jadi yang suka belanja online tuh kira-kira siapa nih, misalnya adik kalian atau kakak kalian atau siapa, boleh siapapun, satu orang aja. Itu contoh e-commerce-nya boleh misalnya Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Blibli, atau e-commerce lain yang biasa mereka belanja di mana, atau misalnya ya ada satu lagi Bukalapak ya. Nah, syaratnya si user harus berusia lebih dari 17 tahun karena kalau usia di atas 17 tahun biasanya kan rata-rata ada yang udah kerja ya. Nah, kemudian lakukan wawancara dengan user tersebut. Nah, kalian lakukan wawancara, nanti upload linknya di kolom komentar. Nah, boleh di-upload di YouTube-nya. Jadi linknya tuh kalian masukkan di kolom komentar, tapi videonya boleh diunggah ke YouTube atau di Google Drive juga boleh. Nah, petunjuk untuk wawancara ada di slide berikutnya. Kita lihat ya. Nah, yang pertama kalian cari tahu dulu data diri konsumen.
profilnya dulu ya. Namanya siapa, usianya berapa, pekerjaan atau pendidikannya tuh apa. Kalau misalkan dia masih dalam masa pendidikan berarti sekolah kelas berapa atau kuliah di semester berapa gitu ya. Kalau pekerjaan dia pekerjaannya sebutkan aja apa. Nah, lalu yang kedua, tanyakan pertanyaan yang menggambarkan deskripsi diri konsumen. Misalnya tanya kegiatan yang dilakukan sehari-hari apa. Nah, ini di luar maksudnya selain pekerjaan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga kita lebih dalam lagi cari tahu berapa lama konsumen menggunakan e-commerce. Jadi dia udah berapa lama pakai e-commerce tersebut. Misalnya udah berapa lama pakai Tokopedia, apa berapa lama pakai Shopee kayak gitu ya. Kemudian cari tahu apa saja kebutuhan yang biasanya mereka cari di e-commerce tersebut. Biasanya nyari apa sih kalau misalkan belanja di Shopee apa di Tokopedia gitu ya. Nah, kemudian di yang keempat, cari tahu juga seberapa sering mereka menggunakan e-commerce dan bagaimana mereka berinteraksi dengan e-commerce tersebut. Misalnya menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari e-commerce yang mereka pakai. Nah, lalu yang kelima, cari tahu juga bagaimana tingkat akurasi dari e-commerce yang mereka gunakan. Apakah produk yang dicari lengkap atau tidak, kemudian bagaimana kecepatan aksesnya. Jadi, kalian bisa tanyakan ini. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari kalian. Jadi kalian nanti bikin statement di akhir, tapi nggak harus ada yang diwawancaranya, hasil wawancara dengan konsumennya tuh kesimpulannya seperti apa. Jadi kalian sebutkan profil secara lengkap dari konsumennya itu, dari mulai usia, pekerjaan, dari hasil itu ya kalian simpulkan melalui statement di akhir. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham untuk petunjuk wawancaranya. Nanti bisa dilakukan sama satu orang aja, boleh siapa, boleh saya nggak akan ini kalian boleh sama keluarga sendiri atau sama teman apa sama tetangga, tapi yang dia pengguna aktif dari e-commerce ya kalau bisa. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa di forum ya. Oke, sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian materi dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik dan jangan lupa nanti materinya bisa dilihat dan bisa di-download di e-learning yang sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.